Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meldawati, asal instansi pemerintahan Kabupaten Damastraya, di UPT Puskesmas Silago, jabatan nutrisionis terampil, peserta laksar CPNS PPSDM Regional Bukit Tinggi Angkatan 17 2025. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan pengalaman belajar saya selama laksar CPNS dengan metode sinkronus asinkronus. Yang pertama, kita akan melihat pengertian dari sinkronus itu apa. Sinkronus adalah proses belajar yang dilakukan secara langsung dan real time, di mana peserta dan pengajar berada dalam waktu yang sama, meskipun bisa berbeda tempat. Kemudian asinkronus. Asinkronus adalah proses belajar yang tidak dilakukan secara langsung atau tidak real time, dan peserta dapat mengakses materi, tugas, dan forum diskusi kapan saja dan dari mana saja sesuai dengan waktu luangnya. Kemudian, selama belajar sinkronus, ada beberapa kelebihannya. Yang pertama yaitu selama belajar kita bisa tanya jawab secara real time sehingga lebih mudah memahami materi. Nah, yang kedua, itu akan meningkatkan motivasi dan fokus kita dalam pembelajaran. Yang ketiga, dalam pembelajaran ini kita membangun kolaborasi dan kebersamaan, terutama dalam ketika kita diskusi bersama dengan peserta lain. Yang keempat, ketika kita bertanya, kita akan mendapatkan umpan balik langsung dari pengampu apabila kita tidak mengerti dengan sesuatu materi. Kemudian ada kekurangan dari sinkronus. Yang pertama itu ada masalah teknis. Nah, jika koneksi internet atau perangkat kita bermasalah, itu akan mengganggu proses belajar. Yang kedua itu kurang fleksibel, kita harus mengikuti jadwal yang telah ditentukan oleh panitia. Yang ketiga harus menyelesaikan materi di waktu yang ditentukan. Ini merupakan adanya tekanan waktu. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari asinkronus. Yang pertama kelebihannya yaitu yang pertama fleksibel waktu dan tempat. Kita bisa belajar kapan saja dan di mana saja sesuai kecepatan penyelesaian materi atau tugas kita masing-masing. Yang kedua itu ada belajar mandiri. Dari belajar mandiri ini kita bisa mengembangkan kemandirian dan tanggung jawab kita dalam belajar. Yang ketiga, bisa mempelajari materi atau modul-modul dari pemateri berkali-kali untuk pemahaman yang lebih baik. Yang ketiga, tidak tergantung koneksi internet. Nah, kita bisa mengakses materi kapanpun kita mau. Selanjutnya, kekurangan dari asinkronus. Yang pertama, kurang interaksi langsung. Di sini kita akan memiliki motivasi yang kurang dalam belajar dan sulit mendapatkan feedback yang cepat. Yang kedua, itu adanya risiko prokrastinasi, yaitu kita menunda belajar karena waktu yang fleksibel tersebut. Yang ketiga, kurang interaksi. Kita akan kurang interaksi dengan peserta lain dan dengan pengampu. Yang keempat yaitu perlunya disiplin yang tinggi. Harus punya manajemen waktu yang bagus agar tidak ketinggalan. Dalam pelatihan laksar CPNS 2025 ini ada 4 agenda. Yang pertama yaitu agenda 1 membahas tentang wawasan kebangsaan dan implementasi bela negara. Yang kedua ada nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Yang ketiga, ada manajemen ASN dan smart ASN. Nah, agenda 4 ada tentang rancangan aktualisasi. Nah, dari keempat agenda itu, kita mengadakan sinkronus tatap muka langsung dengan pengampu. Dan yang kedua, kita ada asinkronus, di mana di situ kita mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh pengampu. Ada tugas individu dan ada tugas kelompok. Jadi kesimpulannya yaitu pengalaman belajar sinkronus dan asinkronus dalam laksar CPNS saling melengkapi. Pembelajaran sinkronus membuat proses belajar lebih hidup dan interaktif. Sementara pembelajaran asinkronus memberikan fleksibilitas dan ruang refleksi yang lebih dalam.
Keduanya memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kompetensi saya sebagai calon ASN yang profesional dan berintegritas. Demikianlah paparan pengalaman saya selama belajar Laksar 2025 dengan metode sinkronus dan asinkronus. Sekian, terima kasih.